Ibu Susan dan teman-teman, saya akan mempresentasikan logoterapi, salah satu teori yang ada di dalam psikologi, karya Viktor Emil Frankl. Presentasi ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang siapa Viktor Emil Frankl, kemudian dilanjutkan tentang pembahasan mengenai logoterapi, dan yang terakhir adalah melihat logoterapi dalam proses terapi psikologis dan juga kritik-kritik yang disampaikan terhadap logoterapi, terutama dalam penerapannya sebagai salah satu alat untuk terapi psikologis. Mari kita mengenal Viktor Frankl. Dalam perjalanan kehidupan Viktor Frankl yang akan saya sampaikan nanti adalah momen-momen terpenting di dalam kehidupan Viktor Frankl yang terutama berkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi. Viktor Frankl lahir 26 Maret 1905 dari ayah Gabriel dan ibu Elsa. Dalam perjalanan pendidikan Viktor Frankl, setahun sesudah menyelesaikan pendidikan kedokteran, dia bertemu dengan Freud. Tetapi dalam proses mempelajari psikologi, Viktor lebih menyukai teori Alfred Adler. Dia sempat juga mempublikasikan artikel di dalam jurnal yang diterbitkan oleh Adler's International Journal of Individual Psychology. Tahun 1926 adalah kali pertama Viktor Frankl menggunakan terminologi logoterapi sebagai istilah yang dia pakai dalam aliran psikologi Vienis. Pada tahun 1930, Viktor Frankl mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu kedokteran dan dilanjutkan dengan mempelajari bidang neurologi. Kemudian pada tahun 1940 menjadi kepala Departemen Neurologi di Rothschild Hospital dan menerbitkan salah satu buku yang menjadi cikal bakal logoterapi, yaitu The Doctor and the Soul. Tahun 1942 ia menikah, akan tetapi pada tahun yang sama seluruh keluarganya ditangkap dan kemudian dibawa ke kamp konsentrasi dan ayah Viktor Frankl meninggal di sana. Viktor Frankl kehilangan hampir seluruh anggota keluarganya karena ditangkap di kamp konsentrasi. Hanya adiknya saja yang bertahan karena bermigrasi ke Australia. Pada bulan April 1945, ketika kamp konsentrasi Viktor Frankl dimerdekakan, dia kembali ke Vienna dan menemukan bahwa seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan adiknya tidak ada lagi di sana. Dia hanya sendiri. Berdasarkan pengalaman itulah kemudian Viktor Frankl merekonstruksi kembali buku The Doctor and the Soul dan menerbitkan buku Man's Search for Meaning. Pada tahun 1948, Viktor Frankl mendapatkan gelar PhD di psikologi dengan judul disertasi The Unconscious God. Lalu dalam perjalanannya karir Viktor Frankl pada tahun 1995 dia menerbitkan karya terakhirnya yang berjudul Man's Search for the Ultimate Meaning. Dia meninggal karena gagal jantung pada tanggal 2 September 1997. Logoterapi, Finding the Meaning of Life. Logoterapi berasal dari kata Yunani logos yang berarti belajar, kata, semangat, Tuhan, atau makna.
meaning. Viktor Frankl berfokus pada arti kata ini meaning. Dia mengatakan demikian, Freud pada dasarnya membuat postulat bahwa semua perilaku manusia didasarkan pada keinginan untuk hal-hal yang menyenangkan. Jadi a will to pleasure. Adler menyatakan bahwa dorongan perilaku manusia itu didorong oleh power. Sedangkan logoterapi yang diciptakan oleh Viktor Frankl mengatakan bahwa yang mendorong perilaku manusia adalah a will to meaning. Istilah dalam bahasa Yunani yang banyak juga digunakan di dalam logoterapi adalah kata nous, mind or spirit. Secara teori, Viktor Frankl mengusulkan pendapatnya demikian. Psikologi tradisional berfokus pada psikodinamik yang berusaha untuk mengurangi tekanan psikologi. Sedangkan menurut Frankl, fokus dalam psikologi seharusnya pada new dynamic, yang berarti tekanan itu sebetulnya penting untuk kesehatan mental seseorang. Paling tidak, jika tekanan itu memiliki makna. Dia juga berpendapat bahwa adanya kekhawatiran reductionism atau mengurangi makna sesuatu, yang melalui pendapat yang mengatakan bahwa pemikiran kita itu bisa dipahami sebagai efek samping mekanisme otak, yang menurut pendapatnya justru harus dilihat melalui keseimbangan dengan perspektif spiritual. Viktor Frankl mengemukakan konsep conscience atau kesadaran. Conscience menurut Viktor Frankl adalah semacam unconscious spirituality. Jadi nilai-nilai spiritualitas yang berada pada tingkat unconscious. Dan ini bukan hanya satu faktor. Ini merupakan inti keberadaan kita dan sumber integritas personal yang kita miliki. Di dalam bukunya, Viktor mengatakan demikian. Being human is being responsible, existentially responsible for one's own existence. Yang berarti menjadi manusia adalah menjadi yang bertanggung jawab. Secara kenyataannya bertanggung jawab, tetapi juga bertanggung jawab atas keberadaan kita. Dia melanjutkan dengan conscience sebagai sesuatu yang intuitif dan sangat personalized. Dalam ketika berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, maka apa yang dihadapi oleh setiap orang itu akan sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Dia berkesimpulan bahwa hal ini menjadikan satu dasar pemikiran bahwa conscience itu tidak bisa direduksi ke dalam satu hukum yang universal. Berikut ini adalah pemaknaan conscience atau kesadaran menurut buku Man's Search for Meaning. Viktor Frankl mengatakan conscience sebagai pre-reflective ontological self-understanding. Jadi itu sudah ada di dalam diri seseorang untuk memahami dirinya sendiri, atau disebut juga sebagai the wisdom of the heart, kebijakan yang ada di dalam diri seseorang, yang juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang lebih sensitif daripada alasan apapun yang kita anggap masuk akal. More sensitive than reason can ever be sensible. Jadi sangat sensitif. Selanjutnya, dalam bukunya dikatakan demikian. Makna itu harus ditemukan dan bukan diberikan. Must be found and cannot be given.
Makna adalah sesuatu yang harus dicari dan bukan diciptakan. Oleh karena itu, dia mengambil kesimpulan bahwa makna adalah sesuatu yang unik untuk masing-masing individu. Di dalam bukunya, di halaman 120, dituliskan demikian. Man must be equipped with the capacity to listen and obey. Jadi seharusnya manusia itu memiliki kapasitas untuk mendengarkan dan mematuhi puluhan ribu permintaan, puluhan ribu arahan yang tersembunyi di dalam puluhan ribu situasi dalam kehidupan yang harus dia hadapi. Jadi ini yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Konsep selanjutnya yang dikemukakan oleh Viktor Frankl sebagai kelanjutan dari konsep conscience adalah konsep of existential vacuum. Oleh karena di dalam kehidupan manusia, perjalanan hidup adalah untuk mencari makna. Dan proses untuk mencari makna itu dapat menjadi sesuatu yang membuat frustrasi. Inilah yang kemudian akan memunculkan neurogenic neurosis. Ketika seseorang mengalami kesulitan untuk mencari makna spiritual atau eksistensinya. Metafora yang dipakai oleh Viktor Frankl adalah existential vacuum. Jadi seperti kita tidak memiliki eksistensi. Bisa dijelaskan demikian. Ketika kita menginginkan makna, tetapi yang kita dapatkan adalah meaningless. Yang berarti kita memiliki satu lubang, satu kehampaan di dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai existential vacuum. Frankl kemudian mengatakan demikian. Salah satu tanda yang paling menonjol atau paling jelas adanya existential vacuum di dalam masyarakat kita adalah kebosanan atau boredom. Jadi kalau kita bosan, kemudian kita ingin mengisi existential vacuum kita dengan berbagai macam hal, apa saja, kesibukan, maka muncullah rasa marah, rasa benci, dan keinginan untuk menghancurkan. Ini yang disebut oleh Viktor Frankl sebagai vicious cycle. Jadi siklus yang sebetulnya cukup mengerikan. Dan karena kita bisa mengetahui itu, sebetulnya Frankl mengatakan kita bisa mengantisipasi kecemasan atau disebut juga sebagai anticipatory anxiety karena kita sudah bisa menduga itu. Dua hal yang kemungkinan berikutnya dia akan muncul akibat existential vacuum. Hyper intention, jadi berusaha terlalu keras gitu ya. Trying too hard untuk mengisi kekosongan itu. Munculnya bisa menjadi insomnia. Yang kedua adalah hyper reflection, jadi berpikir terlalu keras untuk mengisi kekosongan atau existential vacuum tersebut. Muncullah yang kemudian dia sebut sebagai the mass neurotic triad. Jadi ada 3 yang membentuk kekacauan di dalam jiwa seseorang. Depresi, adiksi, dan agresi. Lalu logoterapi existential analysis LTEA yang dikemukakan oleh Viktor Frankl mengatakan bahwa terapi psikologis itu dilakukan dengan cara mencari makna atau finding meaning. Beberapa hal yang berkaitan dengan ini adalah yang pertama experiential values. Jadi pengalaman yang diperoleh seseorang itu merupakan proses untuk mencari makna. Yang selanjutnya adalah creative value. Dalam creative value,
maka kita melakukan sesuatu. Nah, secara tradisional, ide eksistensi seseorang adalah dengan melibatkan diri di dalam apa yang dikerjakan orang lain atau apa yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Nah, dengan demikian maka akan ada additional value yang muncul. Jadi compassion, jadi rasa peduli kepada orang, bravery, keberanian, sense of humor, dan additional value yang lain tersebut, yang kemudian ini bisa menjadi satu dasar untuk mendorong seseorang ketika berada dalam kondisi suffering. Sebagai contoh, di sini yang diberikan oleh Viktor Frankl adalah grief atau kedukaan. Jadi ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi dan kita merasa sangat berduka, itu sebetulnya adalah harga yang harus kita bayar karena kita mencintai orang yang kita cintai tersebut. Jadi menurut Viktor Frankl, makna suffering atau penderitaan yang kita alami itu bisa dihadapi, jadi can be endured, dengan rasa percaya diri, dengan harga diri yang tinggi, karena itu adalah nilai yang kita berikan sebagai sesuatu yang sebelumnya sudah pernah kita dapatkan. Jadi, grief is the price we pay for love, sebagai contoh yang dia berikan. Makna besar dalam buku Viktor Emil Frankl, Man's Search for Meaning, bisa kita lihat dalam kutipan ini. Everything can be taken from a man, but one thing, the loss of human freedom to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Apapun bisa diambil dari seseorang. Satu yang bisa dimiliki sebagai kemerdekaan seorang manusia adalah untuk memilih sikap apa yang akan diambil di berbagai macam situasi sebagai pilihan yang bisa seseorang ambil. Bahasan selanjutnya adalah logoterapi untuk terapi psikologis. Viktor Frankl berpendapat bahwa sejak psikoanalisa Freud, kita didorong untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan menggali motivasi terdalam yang kita miliki. Dia bahkan menganggap cara demikian itu sebagai kecenderungan yang disebut sebagai collective obsessive neurosis. Kegilaan obsesif kolektif karena dilakukan oleh semua orang. Sehingga dia menawarkan satu bentuk terapi yang berbeda jika dibandingkan dengan psikoanalisa Freud. Logoterapi Existential Analysis (LTEA) memiliki 3 konsep filosofis dan psikologis. Yang pertama adalah freedom of will. Manusia bukan merupakan subjek utama dalam satu kondisi, karena sebetulnya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan, memiliki kemampuan untuk menetapkan di mana posisinya, baik secara internal maupun psikologis, dan secara eksternal, kondisi biologis dan sosial. Yang kedua adalah will to meaning. Jadi dorongan untuk mencari makna. Seseorang itu mempunyai kemampuan untuk mencari makna dalam suatu situasi dan mencari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, meaning of life. Orang-orang memiliki kemerdekaan di dalam berbagai situasi untuk mengaktifkan will to meaning dan find the meaning. Sehingga sebetulnya manusia mempunyai kemampuan untuk mengatasi baik berbagai macam masalah maupun situasi.
secara internal maupun juga secara eksternal. Ini adalah logo terapi triangle yang terdiri dari freedom of will, jadi manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam menghadapi kondisi di dalam kehidupan yang berhubungan dengan the meaning of life. Ini bisa kita dapatkan di dalam situasi apapun. Dan the will to meaning, jadi keinginan untuk mencari makna kehidupan. Dalam proses terapi yang dilakukan melalui logoterapi, ada beberapa hal yang dilaksanakan. Yang pertama dalam bentuk paradoxical intention. Dalam cara ini, maka yang dilakukan adalah untuk mematahkan siklus serangan masalah kejiwaan dengan mengantisipasi bahwa akan ada kecemasan dan akan juga ada hyperintention, jadi dorongan untuk melakukan sesuatu yang secara berlebihan. Jadi yang dilakukan adalah untuk mengantisipasi siklus tersebut. Yang kedua, de-reflection. Masalah seringkali muncul karena seseorang itu terlalu menekankan pada dirinya sendiri, an overemphasis of oneself. Maka cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memindahkan atensi tidak pada diri sendiri tetapi pada orang lain. Nah, dengan cara demikian maka masalah bisa menghilang dari apa yang dihadapi. Misalkan kita mempunyai masalah, kemudian kita arahkan perhatian kita justru pada orang-orang yang kita kasihi dan dengan harapan bahwa masalah itu bisa teratasi. Yang ketiga adalah self-transcendence. Jadi ini berbeda dengan teori aktualisasi diri Maslow. Jadi arah yang akan kita lakukan itu pada sesuatu, pada seseorang yang bukan diri kita sendiri. Jadi dari 3 bentuk terapi dalam logoterapi ini memang berfokus tidak pada diri sendiri, tetapi berusaha juga mengkaitkannya dengan orang lain. Nah, terapi ini bisa digunakan untuk terapi kecemasan, ya, terapi gangguan kejiwaan, depresi, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, dan juga diberikan untuk pasien-pasien dalam kondisi terminally ill. Jadi yang dimaksud dengan terminally ill patient adalah pasien yang tingkat kesembuhannya sangat rendah. Jadi sebagai contoh misalkan seseorang yang sudah berada pada stadium 4 kanker, maka masuk ke dalam kategori terminally ill patient. Diarahkan bagaimana untuk memaknai kehidupan sebagai cara untuk mengurangi munculnya anxiety atau depression karena penyakit yang dialami. 2 kritik besar terhadap logoterapi. Yang pertama, logoterapi dianggap sebagai otoritarian yang memberikan solusi sederhana untuk semua masalah kehidupan. Yang dimaksud di sini adalah menyelesaikan masalah kehidupan dengan mencari makna kehidupan dianggap sebagai solusi yang terlalu sederhana. Kritik yang kedua berasal pada pendapat yang mengatakan bahwa logoterapi ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang religius Viktor Frankl dan pengalaman penderitaan yang dia lalui semasa berada di kamp konsentrasi dan ketika dia menghadapi kenyataan bahwa semua anggota keluarganya sudah tidak ada lagi. Jadi ini adalah 2 kritik utama yang dihadapi oleh logoterapi. Jadi demikian Ibu Susan dan teman-teman presentasi yang saya sampaikan untuk
logoterapi Viktor Frankl. Mohon masukan dan terima kasih.